Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat? Semangat, alhamdulillah kalau masih semangat. Oke, sebelum Ibu melanjutkan untuk pembelajaran, tolong yang laki-laki dan perempuan yang bajunya masih belum rapi dirapihkan. Untuk perempuan yang belum dikuncir, tolong dirapihkan rambutnya. Ibu akan membacakan peraturan atau kontrak pembelajaran yang ada di dalam kelas Ibu. Yang pertama, Ibu tidak mau ada handphone di atas meja selain dari instruksi Ibu. Tidak ada buku selain bahasa Indonesia di atas meja. Tidak mengerjakan tugas selain tugas bahasa Indonesia. Baik, ketua kelas, tolong disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan menanyakan kehadiran. Hari ini ada yang tidak hadir atau dispen, ketua kelas? Dispen untuk voli. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan video motivasi yang akan kalian tonton bersama-sama. Kenapa motornya didorong? Mogok. Namanya kempes. Enggak juga. Bisa bensin. Nah, kenapa enggak beli bensin? Enggak ada uang buat beli bensin. Harga bensin naik. Sayang bos, beli motor mahal-mahal enggak dipakai. Jual motor, beli bensin. Nah, kira-kira dari video motivasi yang Ibu berikan, ada nggak pelajaran atau pesan yang dapat kalian ambil? Nggak boleh sombong, betul. Beri tepuk tangan. Saling membantu, betul. Beri tepuk tangan. Satu lagi, apa? Nah, makna yang terkandung dalam cerita tersebut adalah jangan gengsi. Dia kan lebih gede gengsi dibanding ekonominya. Jadi pembelajaran untuk kalian, jangan pernah gengsi memakai apapun selagi bisa dibeli pakai uangnya sendiri. Itu lebih baik. Ibu ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Kemarin sudah belajar mengenai teks anekdot. Ada yang bisa menjelaskan kemarin kita sudah belajar tentang materi apa saja? Ciri-ciri anekdot, struktur anekdot, kaidah kebahasaan, Dan kayak boleh tepuk tangannya. di anekdot tuh kita belajar pertanyaan retoris. Itu tuh pertanyaan yang nggak harus dijawab sama. Kak, berikan contoh kalimat retorisnya. Emang cukup beli makanan pakai daun? Jadi kita udah tahu ya, sebenarnya daun itu bukan alat untuk transaksi. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran, yaitu membuat dan merancang teks anekdot. Tujuan pembelajaran kita, Ibu harap kalian mampu mengembangkan hasil rancangan teks anekdot, dialihwahanakan melalui presentasi yang akan kalian lakukan dengan memperhatikan unsur pembangun teks anekdot. Sebelumnya, keluarkan gawainya untuk melakukan pretest. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah? Sudah semua ya? Sudah semua. Selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan video yang akan kalian analisis. Baik, selanjutnya kita akan menonton video.
Dari tayangan yang sudah Ibu tayangkan, pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Betul, jangan menyepelekan hal kecil. Beri tepuk tangan ya. Kalau tidak mau disepelekan oleh orang lain. Betul, harus mematuhi peraturan lalu lintas. Betul, beri tepuk tangan ya. Apakah video tersebut termaksud dalam teks anekdot? Mengapa ada yang bisa memberi pernyataan? Angkat tangannya. Ya betul, ada unsur lucunya. Lalu? Karena ada kritikan. Lalu? Ada kritikan yang dibalut dengan? Kritikan dan sindiran yang dibalut oleh humor. Betul, beri tepuk tangan untuk kita semua. Di dalam cerita ini ada nggak yang disindir? Siapa? Nah, yang tidak mau pakai helm. Tidak mau pakai helm itu fakta atau mitos bahwa kalau di jalan itu resiko untuk kecelakaan? Fakta. Berarti anekdot itu mengandung? Betul. Ada kalimat sindiran. Bisa dijelaskan kalimat sindirannya pada bagian mana? Yang terakhir, yang Oh ya betul. Ini buat apa sebentar lagi juga bapak meninggal? Ya ini merupakan sindiran bagi bapaknya yang ngeyel tadi. Disuruh pakai helm, beliau tidak mau, seperti itu. Baik. Di depan ada contoh dari teks anekdot yang berjudul tentang mengisi soal. Tadi sudah ada yang menganalisis bahwa struktur anekdot itu terdiri dari 3 apa saja? Orientasi, komplikasi, evaluasi, benar. Dan di dalam cerita yang Ibu tampilkan ini, apakah ada struktur tersebut? Ada. Lalu selanjutnya tadi, selain struktur, ada juga yang membahas tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tadi terdiri atas apa saja? Pertanyaan retoris, lalu majas sindiran, kata kerja material, dan konjungsi. Kalau Ibu tanya kalian tentang majas, di dalam cerita ini ada berapa majas yang digunakan oleh penulis? Mari kita bahas. Tadi majas itu ada yang pertama retoris ya. Retoris itu berarti pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Berarti dalam kalimat ini pertanyaan yang sudah ada jawabannya yang mana kira-kira? Nah, berarti ini termaksud ke dalam retoris. Ini termaksud apa? Kamu Rina asal menjawab saja. Benar urusan belakangan ya. Aduh, itu termaksud apa? Sinisme atau tidak si gurunya kepada Rina? Atau ironi? Kenapa sinisme? Kenapa ini sinisme, tidak yang lain? Ya betul, bertepuk tangan. Berarti dapat disimpulkan bahwa unsur atau elemen pembangun teks anekdot yang pertama itu apa? Strukturnya ada 3 apa saja? Orientasi, evaluasi. Tadi kita udah bahas struktur. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ada apa saja? Tadi sudah dibahas. Retoris, lalu sindiran, lalu kata kerja material. Jadi pada saat kalian menulis teks anekdot ada beberapa unsur pembangun. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ada judulnya atau tidak? Ada. Judul atau tema itu harus selalu ada. Kalian boleh menuliskan teks anekdot, tapi harus sesuai dengan KBBI. Tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak pantas. Paham? Kalian boleh menyindir, tapi kalian kan orang berilmu. Kalian juga harus tahu batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian kelompok untuk kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Oke, kelompok 1 atau kelompok tari jaipong.
kelompok 2 atau kelompok tari topeng, dan kelompok 6 tari boboko, serta kelompok 7 tari ketuk tilu. Kelompoknya sudah Ibu bagikan berdasarkan hasil diagnostik kalian di awal. Boleh duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 3 menit untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 7. Sudah lengkap ya. Sekarang Ibu akan memberikan instruksi kegiatan apa yang akan kalian lakukan pada hari ini. Yaitu kalian harus membuat satu teks anekdot bertemakan bebas dengan memperhatikan tadi elemen pembangun dari teks anekdot tersebut harus ada di dalam teks anekdot yang kalian buat. Lalu kalian kemas teks anekdot tersebut ke dalam PowerPoint lalu dipresentasikan ke depan kelas. Lalu bisa untuk login di kelas digital yang sudah Ibu buat. Sudah membuka kelas digital? Sudah? Lalu bisa kalian untuk melihat di bahan ajar atau di LKPD juga ada. Kalau di LKPD langsung LKPD-nya, tidak ada bahan ajar. Coba kalian buka lalu lihat di LKPD. Lalu ada tulisan yang pertama LKPD teks anekdot. Sudah? Yang pertama ini LKPD, yang di LKPD bukan di bahan ajar. Coba yang di LKPD. Yang LKPD. Yang pertama. LKPD 1. Bukan yang paling bawah, Deng. Ya, paling bawah. Gimana ini? Ya. Membuat. Ya. LKPD membuat teks anekdot. Sudah? Yang paling bawah. Nih. Ya, betul. Sudah? LKPD doang, Bu. Yang paling bawah, coba. Sudah dibaca instruksinya, dipahami, dibaca dulu dan dipahami. Sudah? Ya? Ibu ini jadi kayak gini waktu dibuka. Dan di pengumpulan tugas, coba ulang. Tuh kan aku bilang juga bukan yang itu Di Risma. LKPD, di LKPD. Ke LKPD yang paling bawah, sudah? Baik, jika sudah, kalian boleh langsung mengerjakan. Langsung mengerjakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jika ada yang mengalami kendala atau ingin hard copy-nya, bisa minta ke Ibu, nanti akan Ibu berikan. Ayo bersama kelompoknya. Jangan lupa oh ya, Ibu lupa. Aplikasi Canva ada di HP kalian masing-masing? Ya. Boleh. Dikerjakan mulai dari sekarang. Ya. Sesuai dengan kelompoknya ya. Ya, maju. Nggak apa-apa, sini maju. Ajak. Mana? Hah? Apa itu? Nanti tunggu loading. Oh, udah ada ini. Nah, ini kamu dari LKPD yang tadi. Coba. Yang ini teksnya. Ya, tinggal cari teksnya. Ya. Coba buka tadi bahan ajarnya. Kamu kelompok berapa? Coba satu yang bahan ajar. Ada nggak? Coba satu bahan ajar. Ayo kerja kelompok, jangan kayak gini. Sini kerja ke sini kelompok. maju. Ya. Nah, coba.
Ya. Tapi desainnya harus yang menarik ya. Kalian misalkan membuat judul pendidikan, berarti di dalam PowerPoint harus mengandung unsur pendidikan seperti itu. Ya. Penulisan judul juga ya. Huruf kapital, koma, tanda titik, tanda seru. Sudah? Kelompok berapa? Kelompok 3. Misalkan kalian memilih tema pendidikan, tema pemerintahan, itu harus disesuaikan dengan tampilan dari PowerPoint yang akan kalian buat dan akan kalian presentasikan nanti. Sudah kelompok berapa? Kelompok 6. Mana? Coba Ibu lihat. Ya, dimasukkan. Ya. Perhatikan instruksi yang sudah dibagikan di grup. Sesuaikan tampilan presentasinya dengan judul yang kalian pilih, judul yang kalian buat, tulisan yang kalian buat. Cari tema yang menarik dan tampilan yang menarik. Kerja kelompok. Kerja kelompok ya. Ini kelompoknya satu kan? Nyatu. Kerja kelompok. Oke, kerja kelompok. Di sini satu orang. Satu orang Fajril, Bojai. Kan, tuh di sini tengah. Kita kerja kelompok. Gimana? Bisa. Yang sekiranya tidak perlu dihapus, nanti dimasukkan saja tulisan yang sudah dibuat. Aman? Nama kelompok kita. Kalau kita mau nulis judul di sini. Iya, boleh. Di sini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kasih Ibu. Iya. Nanti bikin temanya yang memang menarik ya, yang sesuai dengan yang tulisan kamu buat. Oke. Sudah. Ini temanya mau apa? Kira-kira tema yang diambil? Ujian sekolah. Berarti temanya pendidikan. Berarti kalian harus cari elemen-elemen yang betul. Ini judulnya yang diambil apa? Tentang petugas kebersihan. Boleh. Bagus. Biar cepat selesai. Ini tugasnya apa ini? Boleh, apa minum aja. Nanti dipresentasikan, tapi PowerPoint itu ada penilaiannya tentang seberapa relate PowerPoint yang kamu buat dengan isinya. Seperti itu. Misalkan pendidikan, berarti buat sekreatif mungkin tentang bertemakan pendidikan, seperti itu tampilannya. Penulisannya juga ya, huruf besar, kecilnya, judul tadi ditulisnya harus seperti apa judul, kalimat perintah di dalam kaidah kebahasaan. Contoh kalimatnya seperti apa? Ucapan, larangan, omongan, pertolongan, saran, Ya termaksud. Ada di dalam cerita yang kalian buat. Ini siapa? Kayak gini dulu kan ibu pasti doang. Gitu doang kan ya? Gini. Ya seperti itu kalau kalian udah bikin. Lalu? Nuh kan Fatihan tadi Allah bergabung. Fatihan tadi Allah nih. Ini gedein Ilmira. Yang hijau-hijau ini gedein. mereka dari tadi gitu Dapat nilai deh nanti deh. lebih keren kan? Kiranya Bu ya. Duduk. Nah jadi dia duduk ini. Ayo yang sudah silakan presentasi ke depan. Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Belum beres dari tadi. Ini cuma 3 slide doang. Nggak apa-apa. Yang penting menarik presentasi. Membacakan aja. Terus nanti dijelasin kenapa milih judul ini. Seperti itu. Terus yang termasuk orientasi aman aja. Terus kalian udah pakai kaidah apa saja.
Sudah ada yang sudah selesai? Sudah selesai nih ya? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Udah selesai? Nanti kita presentasi itu. Ya, boleh langsung dikirimkan ke Ibu. Ini presentasi ngapain? Di PDF kan? Presentasi ngapain? Presentasi nanti membacakan hasil yang sudah dibuat di depan kelas. Nah, Terus nanti ada sesi tanya jawab. Nanti kelompok lain bertanya pada kelompok kalian seperti itu. Sudah? Berarti masuk pakai reaksi atau krisis kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin perkenalkan diri dulu. Saya Jovia Safia. Saya Yumira Sempanya. Kami akan mempresentasikan hasil teks anekdot yang sudah kami buat. Lalu yang berkasih Pak. Dari kami dari kelompok tari samping. Iya, dari kelompok tari samping. Boleh dibacakan? Boleh dibacakan oleh moderatornya? Boleh. Judulnya apa? Judul ini berjudul Kuliah Hukum Pidana. Jadi ini judul teks anekdotnya Kuliah Hukum Pidana. Di sini saya akan membacakan teksnya. Seorang dosen Fakultas Hukum sedang memberi kuliah hukum pidana. Saat tiba Diperhatikan ya, diperhatikan. pada dosen. Apa Diperhatikan ke KUHP, Pak? ke depan, Lalu depan. dosen tidak menjawab sendiri, tetapi dilemparkannya pada si Ahmad. Saudara Ahmad, coba bantu saya untuk menjawab pertanyaan saudara Ali. Diperhatikan ke depan. Dengan tegas, si Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara. Pak, tegasnya. Mahasiswa lain tentu tertawa, sedang Pak dosen geleng-geleng kepala. Seraya menambahkan pertanyaan kepada si Ahmad, Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Dasar si Ahmad. Pertanyaan tersebut dijawabnya pula dengan tegas. Bahasa Inggris mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu Pak, seisi kelas tertawa. Lalu tawa mereda dan kelas kembali tenang. Nah, perhatikan ke depan semua. Judul yang diambil Kuliah Hukum Pidana oleh kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan? Mari buka sesi tanya jawab ya. Ya, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Ayo, nanya apa? Dari kelompok berapa? Namanya siapa? Saya Deborah Larasati dari kelompok 1. Ingin bertanya, apakah pesan yang dapat diambil dari teks anekdot tersebut? Jadi di sini kan ada kasih uang habis perkara. Maka yang tersirat itu misalnya di suatu negara gitu. Kalau misalnya ada masalah tuh apa-apanya diselesaikan pakai uang gitu. Jadi hukum yang udah ada, yang udah rapi semuanya gak berguna, gak bermanfaat. Soalnya ada suap uang. Terima kasih. Ad- Ada lagi yang ingin bertanya? ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Coba ibu yang akan bertanya. Coba contohnya, coba tunjukkan kaidah kebahasan satu saja di dalam teks anekdot yang kalian buat. Nah, itu Itu termasuk dalam sindiran. Ya, betul. Beri tepuk tangan ya. Boleh dicukupkan saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ke depan ya. Atau juga tadi Pertama, nama saya Priska Lari Hares.
saya Daud. Saya Muhammad Faizal. Saya Muhammad Zaki. Ini akan mempresentasikan Teks anekdot. soal yang mudah. Suatu hari ketika ulangan Diperhatikan, nanti ada menanya. sedang berlangsung, Bu Inggris sedang memasuk TK. Ujian sudah dimulai sejak 20 menit yang lalu dan suasana ruangan terasa tegang. Bu Inggris pun berkeinginan untuk membuat suasana kelas lebih rileks. Bagaimana? Ada yang ingin Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya mengenai kelompok 6? Saya Boleh, perkenalkan diri. perkenalkan saya Aska dari kelompok 4 ingin bertanya apakah ada pertanyaan retoris dari teks anekdot tersebut sama ada macam sindirannya nggak? Ada. Ada. Boleh. Apa itu? Boleh ditunjukkan? Ini ada pertanyaan retoris. Ditulis di sampingnya retoris seperti itu, biar teman tahu. Sekarang untuk kelompok yang belum presentasi dikirimkan PDF-nya ke Ibu atau dikumpulkan langsung di kelas digital ya. Untuk kelompok yang belum presentasi langsung mengirimkan berupa PDF ke kelas digital yang tulisannya pengumpulan kelas tugas 10.3 ya, betul. Mari kita evaluasi pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kira-kira kalau Ibu tanya pesan atau kesan apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Nah, kalau Ibu tanya unsur pembangun teks anekdot yang sudah kalian terapkan pada pembelajaran hari ini yang tadi kita buat, apa saja unsurnya? Struktur terdiri atas berapa? Apa saja? Lalu di dalam teks anekdot yang sudah kalian buat tadi, kalian memasukkan kaidah kebahasaan tuh. Ada apa saja dari tadi teman-teman yang sudah presentasi? Retoris apa? Ada pertanyaan sudah ada jawabannya. Pertanyaan yang sudah jawabannya. Lalu apa lagi? Sindiran. Apa? Kita akan melakukan post test kembali. Dikeluarkan gawainya anak-anak. Dikeluarkan gawainya. Kita kerjakan post test. Ada yang mengalami kendala? Lalu diisi soal yang sudah disajikan pada post test. Ayo dibuka linknya. Isinya pakai nama sendiri, lalu absennya, nomor absennya berapa? Sudah? Sudah? Oke, baik. Gawainya boleh diletakkan lagi. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan lancar. Tadi Ibu lihat presentasinya juga sudah ada kemajuan, sudah bagus, sudah sesuai dengan tema yang diambil. Tanya jawabnya juga sudah kritis. Unsur pembangun di dalam teks anekdotnya sudah lengkap, sudah ada struktur, kaidah kebahasaan, dan penggunaan huruf kapital. Ibu cukupkan saja pembelajaran hari ini. Boleh ketua kelas untuk dipimpin membaca doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Pada pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi teks hikayat, nilai-nilai teks hikayat. Ibu tugaskan kalian untuk membaca tentang teks hikayat dan mengamalkan nilai-nilainya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.